berbicara di hari kiamat. Tiga kelompok ini dicuekkan oleh Allah, didiamkan oleh Allah. Siapakah tiga kelompok ini? Inilah yang akan saya sampaikan dalam kesempatan singkat menjelang waktu solat tarawih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, azab Allah itu ada dua. Di hari kiamat nanti ada azab dalam bentuk non fisik. Tidak dipukul, tidak diazab, tidak dibakar. Atau sebelum dia dibakar, ada orang-orang tertentu diazab oleh Allah. Bahkan tidak disentuh sama sekali oleh apapun. Tapi sangat menyakitkan. Sangat menyiksa. Siapa mereka ini? Yaitu orang-orang yang tidak diajak bicara. Didiamkan saja. Itu termasuk siksaan. Sama seperti kita di dunia nih Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal di masyarakat. Satu pun orang sekampung tuh tidak ada yang menegur kita. Didiamkan aja. Kita sapa orang diam aja. Tersiksa enggak? Tersiksa. Gak ada orang mau nyapa kita, menegur kita pun tidak. Ini penyiksaan juga. Apalagi kalau tinggal serumah. Tinggal satu rumah, yang satu rumah itu tidak ada satupun menegur kita. Itu tersiksa. Bapak Ibu tinggal misalnya di PMI. Tahu PMI? Tidak tahu? Perumahan Mertua Indah. Perumahan Mertua Indah. Maksudnya numpang hidup, nikah sama suami, sejak menikah ikut suami, tapi tinggal di rumah orang tua suami. Berarti ibu tinggal di PMI. Jadi kalau orang bertanya di mana tinggal, di PMI, Perumahan Mertua Indah. Sejak menikah ibu dengan suami, ada mertua laki-laki, ada mertua perempuan, ada adik ipar, ada kakak ipar, ada abang ipar. Sejak menikah tuh tinggal serumahlah dengan keluarga suami. Tapi mertua tidak pernah menegur kita. Pagi kita bangun tak ditegurnya. Nanti makan sama-sama satu meja tak disapanya. Kita bertanya, dia diam saja. Ternyata mertua bisu. Kalau bisu masih mending. Ini bisa bicara. Mertua bisa bicara tapi tak pernah negur kita. Kira-kira ibu-ibu tahan tak tinggal di situ? Tahan tak? Hah? Tidak. Pasti minta pindah. Bang, saya tidak sanggup tinggal sini bang. Saya sudah sapa mak bang, sudah saya sapa bapak bang, tak ditegurnya saya bang. Apa salah saya bang? Apa dosa saya? Kurang cantik kah? Kurang pandai kah? Kurang ramah kah? Sudah saya buat semua bang. Tapi kenapa mama dan papa tidak menegur saya? Tersiksa saya nih bang. Merasa berdosa, merasa salah. Kalau begini terus bang, saya tidak sanggup. Biarlah kita ngontrak rumah. Cari rumah papan bang. Walaupun tinggal di rumah papan, tapi itu rumah kita bang. Atau kita ngontrak, mungkin lebih bahagia saya di situ dibanding tinggal di rumah mewah nih bang. Rumah seperti istana, tapi menyiksa. Itu baru di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? La yukallimuhumullah, tidak ditegur oleh Allah, tidak diajak bicara, didiamkan saja. Orang lain ditanya oleh Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ditanya oleh Allah. Tapi kita tak ditanya. Tiga kelompok ini tak ditanya oleh Allah. Itu juga semacam penyiksaan. Salasatun, tiga kelompok. Pertama kata Rasulullah, asy-syaikhuz zani. Asy-syaikhuz zani. Syekh,
Kalau bapak ibu itu bukan artinya satu ulama saja. Syekh itu banyak artinya. Bisa syekh itu artinya abang. Bisa juga artinya bapak. Jadi kalau bapak sampai di Madinah, syekh, hai syekh. Oh ini kayak yang dalam, punya ilmu agama yang mantap, dipanggil syekh, itu berarti panggilan hormat kepada ulama. Syekh Imam Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Imam As-Suyuti, atau syekh di situ ulama. Tapi kalau secara umum syekh itu bisa diartikan bapak. Maka asy-syaikhuz zani artinya orang tua yang pezina, orang tua yang suka berzina. Sebenarnya bapak ibu ini bukan bahasa baru, ini sudah lama. Banyak sekarang ini bukan anak-anak muda saja yang berzina, orang tua banyak berzina. Tengoklah, asal keluar kota, asal duit banyak, nginap di sini, nginap situ, ditawari. Banyak perempuan-perempuan yang menawarkan diri, yang menjajakan diri, zina. Apalagi kalau banyak istri yang melarang. Abang kalau di luar rumah itu terserah abang, tapi kalau di rumah itu suamiku. Ada istri yang bilang begitu. Kalau ada suami berzina di luar dan istri diam, maka istri dapat dosa. Tak boleh. Sekarang ini banyak juga, misalnya, ini tidak mengajak ya, jangan salah paham pula ibu-ibu. Suami mampu, kuat, sibuk di luar, jarang pulang ke rumah. Bagaimana cara melampiaskan hasratnya? Izinkan mereka berpoligami. Oh, tidak bisa Pak Ustaz. Oh, ibu-ibu marah. Bisa Pak Ustaz. Dan dia berpoligami, Ustaz nak cari le. Ternyata istri tak tahu suaminya berzina di luar, tak bisa memenuhi hasrat di rumah, sibuk di luar. Istri tak bisa pula ikut suami pergi keluar kota, ke Jakarta, ke Bogor, ke Bandung, ke Kalimantan, bisnis ini, bisnis itu. Akhirnya apa? Cenderung jatuh kepada zina. Percayalah, tak usah bohong. Tanya sama bapak-bapak nih. Ini Pak, senyum-senyum malu lah Pak. Ini yang orang banyak duit. Orang yang kalau laki-laki sudah banyak duit, itu cenderung berbuat dosa. Percayalah. Betul tak Pak? Tak berani ngaku. Laki-laki begitu. Maka ada jalan keluar dari Allah. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Tapi ada juga barisnya, batasannya, fa in khiftum an ta'dilu fawahidah. Kalau tidak jatuh berzina dia, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Bagaimana tak berzina? Bagaimana tak berzina? Iman tak kuat, uang banyak, godaan banyak. Maka laki-laki yang seperti ini sudah punya keluarga, sudah punya istri, sudah punya pasangan, masih juga berzina, maka besok dari kiamat takkan ditegur oleh Allah, tak disapa. Di dunia ini ada hukuman berat, yaitu dibunuh. Laki-laki atau perempuan yang sudah menikah lalu berzina, itu hukumannya apa? Bunuh. Bahasa Al-Qur'annya, bahasa hukum fikihnya rajam. Rajam itu bahasa arti sebenarnya kutuk, dikutuk. Bagaimana caranya? Dihilangkan nyawanya. Itulah rajam. Kalau bapak ibu sampai ke Jeddah, Saudi Arabia, ada Masjid Qisas. Masjid Qisas itu di dalam kota Jeddah. Ya Pak Ji ya? Itu ada Masjid Qisas. Itu hampir tiap hari Jumat ada orang dihukum bunuh, termasuk dibunuh karena zina. Namanya rajam. Ditanam badannya sampai badan, sampai leher, kepalanya dilempar oleh siapa saja yang menonton, siapa saja, lempar sampai mati. Itu namanya rajam, lempar pakai batu. Kenapa? Karena sudah berkeluarga masih berbuat zina. Besok dari kiamat lebih berat lagi.
Nabi mengajarkan hati-hati dengan laki-laki yang sudah pernah menikah. Laki-laki yang sudah pernah menikah jangan biarkan sendiri. Laki-laki yang sudah pernah menikah jangan dibiarkan sendiri atau berduaan dengan siapapun perempuan yang sudah dewasa, termasuk anak kandungnya. Maaf ya Bapak Ibu ya, kita laki-laki nih jangan sampai satu rumah atau tinggal di rumah berdua dengan anak perempuan. Tidak boleh. Itu anak kandung dia Pak Ustaz. Tidak bisa. Anak kandung itu nasab, tapi setan tak kenal anak kandung. Banyak kasus bapak memperkosa anak kandung, mama memperkosa kemenakan, atau memperkosa cucu. Cucu dia diperkosanya. Kenapa setan? Memang logikanya ketika di masjid sampai hati ya, kurang ajar ya. Iya, pas giliran dia bertepatan dengan kondisi sama dengan dialami oleh dia, payah juga. Apalagi anak-anak perempuan sekarang nih. Maaf bicara Bapak Ibu, di rumah jangan biarkan anak perempuan berpakaian-pakaian yang seksi. Kalau ada bapak di situ, nggak boleh. Apalagi ada ipar-ipar berdua di rumah tuh, hanya ada ipar-ipar berdua, nggak boleh. Setan pasti ribut tuh, menggoda. Anak umur 7 tahun, terutama perempuan, jangan sampai sekamar dengan bapaknya. Jangan sampai. Ibu pergi ke pasar, tinggal anak gadis di rumah, bapak di rumah, hati-hati. Bapak-bapak tinggal di rumah, ada anak gadis di rumah, pergi keluar. Tak ke masjid, iktikaf, tak cari kawan, tak duduk di mana saja. Jangan sampai berdua di rumah. Cenderung berbuat zina nanti. Nah, itu bahayanya. Jaga baik-baik, hancur Pak. Tetangga saya terjadi, tetangga saya sendiri terjadi. Anak kandungnya SMP dizinainya sampai hamil. Habis, hancur. Hancur Pak. Istri minta cerai, ngadu kepada polisi, dihukum, ditangkap bapak dia, masuk penjara. Anak hamil, bawa pulang kampung, bubar. Hancur semua, hancur. Di dunia saja karena zina tuh hancur. Apalagi sempat lahir anak. Itu anak siapa tuh? Hah? Lahir anak hasil zina, bapak memperkosa anak perempuan. Lahir anak, itu apa tuh? Cucu atau anak tuh? Hah? Cucu atau anak? Besok siapa wali nikah dia? Tak ada. Kalau dia anak perempuan, menderita. Habis. Yang kedua, orang yang takkan disapa oleh Allah, tak ditegur oleh Allah. Wal'ailul mazhu. Orang-orang miskin yang susah tapi sombong. Allah miskin, sombong. Sudah susah, miskin, sombong pula. Besok tak disapa oleh Allah. Kalau ada orang kaya sombong, orang masih ngomong, wajarlah, piti banyak. Enggak. Walaupun itu disebut oleh hadis qudsi, abghadul mutakabbirin, aku benci kepada orang sombong. Tapi ada orang miskin sombong. Ini luar biasa. Tak ada yang perlu dibanggakannya, sombong pula tuh. Sudah sombong jelek pula. Miskin, jelek, sombong. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Yang terakhir, wal imamul kazzab. Pemimpin pembohong. Kalau bahasa kerennya, pemimpin penebar hoak. Dia pemimpin, tapi dialah biang kerok hoak. Lalu dituduhnya rakyat yang menebarkan hoak. Lalu dipanggilnya masyarakat, jangan menebarkan hoak. Tak boleh masyarakat menebarkan hoak kecuali saya. Itu mungkin yang tak disebutnya. Saya tak menyebut pemimpinnya siapa. Pemimpin, kata Rasulullah, wal imamu kazzab. Pemimpin yang pendusta, pembohong. Pembohong itu bahasa kerennya kan sekarang kan penebar berita hoak. Ada tim buzzernya, dibayar, digaji. Untuk apa? Menebarkan berita hoak. Digaji. Ada orang yang kerjanya berbohong, digaji. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu berbakat jadi pembohong, melambanlah.
Ya, siapa yang punya bakat jadi pembohong, amar-amarlah diterima tuh. Karena memang dibutuhkan pembohong-pembohong ulung. Itu digaji. Siapa yang menggaji Pak Ustaz? Saya nggak tahu. Saya nggak nyebut orang-orang. Cuman ada orang seperti itu. Ini dia penebar hoak, tukang gaji orang-orang menyebarkan hoak. Besok pada hari kiamat takkan disapa oleh Allah. Pak Ustaz, kenapa ada orang seperti itu? Satu saja penyakitnya, dia lupa bahwa dia mati. Itu aja. Dia kira dia bisa berkuasa seumur hidup, dia bisa senang, bisa panjang umurnya. Rupanya kematian sedang menunggu. Maka orang yang lupa dengan dirinya, lupa dengan jabatannya, lupa dengan kekuasaannya, dia sebenarnya lupa dengan kematian. Maka orang berbuat zalim seenaknya karena lupa dengan kematian. Karena itu kata Nabi, aksiru zikrul maut, perbanyak ingat mati. Mudah-mudahan kita terhindar dari 3 kelompok ini, agar kita tidak dicuekkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bisawab.